Mantap. Kalau mau diambil, siapa yang mau jadi host? Silakan. Bapak aja yang jadi host. Oke, siap. Boleh dimulai. Silakan dimulai. Untuk absen saya ambil nanti ya, pas sudah disimpulkan. Iya, Pak. Ya, Pak. Silahkan dimulai untuk presentasi malam ini. 4 orang berarti ya pesertanya. Silakan. Kang Salman moderatoran, Kang Salman. Oh, kami moderator. Mohon Siap, moderator datang. Bentar lagi udah nyampe. Mulai Pak. Dimulai Boleh. saja Pak. Ya, mulai. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampilkan untuk videonya, khususnya para presenter. Kang Salman jangan di mute atau gak ada suaraan Kang Salman. Nging di mute Kang Salman tanya suaraan. Dibuka. Dari awal. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa ketemu walaupun lewat online. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salman, saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kooperatif dan partisipatif. Mungkin saya bersama rekan Kang Ahmad Khairul dan Kang Ujang Bara. Mungkin Kang Yusuf satu lagi mungkin masih ada kendala. Mungkin untuk mengefektifkan waktu, marilah kita mulai acara diskusi ataupun Zoom meeting ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Kang Ahmad, yaitu pengertian kooperatif dan partisipatif. Bapak Kang Ahmad, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kang Salman yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan presentasi yaitu tentang pengertian kooperatif dan partisipatif. Kooperatif adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu. Jadi kooperatif itu adalah kita menunjukkan sikap kerjasama, istilahnya tidak bertolak belakang dengan suatu organisasi tertentu dan tidak melakukan pertentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan. Yang kemudian partisipasif adalah atau berasal dari kata yang dalam bahasa Inggris yaitu participation, yang artinya pengikutsertaan atau pengambilan bagian. Partisipasif berarti keterlibatan mental secara emosi seseorang untuk mencapai suatu tujuan dan orang tersebut ikut bertanggung jawab di dalam kata manajemen
berasal dari bahasa Inggris yaitu manage yang artinya mengatur, merencanakan, mengelola, mengusahakan, dan memimpin. Secara etimologis, manajemen merupakan seni untuk melaksanakan atau mengatur. Hal tersebut yang didasari manajemen sebagai seni mengelola, mengatur agar tersusun secara rapi dan tujuan pribadi atau organisasi bisa dicapai. Mungkin untuk pengertian kooperatif dan partisipatif cukup sekian. Saya kembalikan kepada Kang Salman. Terima kasih kepada Kang Ahmad yang telah menjelaskan tentang pengertian kooperatif dan partisipatif. Untuk selanjutnya yaitu ayat manajemen yang berkaitan tentang kooperatif dan partisipatif. Mungkin yang akan menyampaikannya mungkin dengan saya sendiri, yaitu menyampaikan ayat manajemen, yaitu terdapat pada surat Al-Maidah ayat 2 dan Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallaha wala syahra harama wala hajja wala qalaida wala amina baital haram yabtagu padamir rabbihim waridwanan wa idza halaltum fastadu ala yajrimannakum sana'anu qaumi an saddukum anil masjidil harami antatu wa ta'awanu ala birri wa taqwa wa la ta'awanu ala ismi wal udwan wa taqullaha innallaha shadidul iqab. Mungkin ayat tersebut adalah ayat yang berkaitan tentang kooperatif dan partisipatif. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Ahmad, yaitu pengertian kooperatif dan partisipatif. Mungkin dalam ayat ini saya akan menginterpretasikan ataupun menjelaskan dan mengkolerasikan ayat dengan kooperatif dan partisipatif. Mungkin yang pertama saya akan menjelaskan dulu. Saya di sini akan menjelaskan perkata, mungkin dengan kata per kata. Sebelum kepada pengertian, perlu kita ketahui bahwasanya diturunkannya ayat surat Al-Maidah ayat 2 ini mungkin ada disebutkan asbabun nuzul. Mungkin kalau dalam surat Al-Maidah para ahli tafsir mengatakan pengertian dari Al-Maidah itu ada yang mengatakan adalah hidangan dan ada yang mengatakan adalah perjanjian. Karena para ahli tafsir mengatakan, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwasanya surat Al-Maidah itu diturunkan ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada. Mungkin kalau ayat 2 tersebut adalah ketika Rasulullah berada di Hudaybiyah, ketika bersama para sahabat ingin berkunjung ataupun ingin berihram ataupun berhaji ke Baitullah, para sahabat dihadang oleh kafir Quraisy. Setelah itu para sahabat tidak melanjutkan ke Baitullah ataupun ke Mekah. Setelah itu ada sekelompokan kafir Quraisy dari timur yang sama ingin berkunjung ke Baitullah. Setelah itu ada para sahabat, ada salah satu sahabat dari Rasulullah yang mengatakan, kita hadang saja mereka, dalam artian mereka adalah kafir Quraisy yang datang dari Timur Tengah, seperti mereka dalam artian di situ orang kafir Quraisy yang menghadang tadi pertama kepada kita. Jadi seolah-olah kafir mukmin itu ingin balas dendam terhadap perlakuan orang kafir Quraisy. Namun dalam tersebut langsung diturunkannya ayat Al-Maidah ayat 2 tersebut. Malahan dalam teks Al-Quran tersebut ada yang sesuai dengan atas kejadian peristiwa yang terjadi pada ayat tersebut. Mungkin itu adalah asbabun nuzul diturunkannya, yaitu tentang asbabun nuzul diturunkannya ayat 2 terhadap surat Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallaha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian melanggar kepada syiar-syiar Allah.
Mungkin di sini dikatakan oleh ahli tafsir bahwasanya syiar-syiar Allah itu adalah ketentuan yang ditentukan ketika melaksanakan haji. Jadi syiar-syiar ini di sini adalah ketentuan yang ditentukan dalam beribadah haji ataupun beribadah umroh seperti tawaf, sa'i, berihram, itulah ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan ketika melaksanakan ihram ataupun ketika melaksanakan haji. Wala hadya, dan janganlah kalian mengganggu kepada haji. Para ahli tafsir mengatakan seperti yang saya telah baca dari berbagai jurnal ataupun berbagai kitab, bahwasanya haji itu adalah hewan binatang yang diperuntukkan untuk dibawa ke Mekah untuk menjadikan sebagai tebusan ketika melaksanakan haji. Ada suatu kegiatan yang tidak dilaksanakan dalam haji tersebut, bisa dikatakan sebagai pengganti dam. Dam tersebut adalah yaitu digunakan apabila kita sedang berhaji ataupun berihram, kita melaksanakan pelanggaran ataupun tidak melaksanakan kegiatan yang mana kegiatan tersebut harus dilaksanakan dalam ibadah haji, namun kita tidak melaksanakannya. Itu mungkin ada bisa disebut hadyu, yaitu hewan kurban yang diperuntukkan untuk membayar dam. Kalau saya baca dari penafsiran para ulama. Dan selanjutnya wala qolaida, dan qolaid, qolaid sama dengan hadyu. Kalau qolaid adalah hewan kurban yang dibawa ke Mekah, yaitu untuk sama untuk masih dalam haji, yaitu namun kalau qolaid itu yaitu dengan untuk diberi tanda dalam ataupun bisa diberi kalung. Makanya disebut qolaid itu ada karena ada tandanya di pada si hewan kurban tersebut. Mungkin itu dari pengertian hadyu dan qolaid. Wala amina baitul haroma, dan jangan kalian mengganggu keamanan Baitul Haram. Nah, mungkin ini sudah termasuk ataupun jawaban Gusti Allah terhadap perlakuan orang-orang mukmin ataupun perlakuan orang-orang kafir terhadap orang-orang mukmin, ataupun sebaliknya orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Jangan melanggar atau mengganggu keamanan ketika ada orang yang ingin melaksanakan ataupun ingin berkunjung ke Baitul Haram, kita melanggar ataupun mengganggu. Yang mana orang-orang tersebut yabtagu padlamir rabbihim waridwanan, yaitu menginginkan keridhaan Allah dan keunggulan Allah atau keutamaan dari Allah. Namun para ahli tafsir mengatakan kebanyakan kalau zaman dulu orang-orang yang ingin berkunjung selain ibadah yaitu untuk melaksanakan dagang. Mungkin di sana dikatakan keridhaan dan keunggulan atau keutamaan dari Allah itu bisa dikatakan keuntungan dan rezeki yang halal dari Allah. Mungkin itu dari pengertian yabtagu padlamir rabbihim waridwanan. Selanjutnya wa idza halaltum fastaddu, dan tatkala dihalalkan bagi kamu maka bolehlah kalian untuk berburu. Mungkin disambungkan dengan ayat yang pertama, bahwasanya ayat pertama mengharamkan tatkala kita sedang melaksanakan ihram kita untuk berburu. Jadi diharamkan kita untuk berburu ketika kita sedang melaksanakan ihram. Namun di sini dikatakan lagi wa idza halaltum fastadu, dan ketika kita dihalalkan dalam artian kita sudah melaksanakan ihram, kita diperbolehkan untuk melaksanakan ataupun melakukan berburu tersebut. Selanjutnya wala yajrimannakum sana'anu qaumi an saddukum anil masjidil harama antatadu. Jadi dikatakan janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum menjadikan sesuatu melampaui batas, yang mana kaum tersebut menghadang kita untuk berpergi ke Baitullah. Ini ada teks yang lebih tepat ataupun jawaban Gusti Allah yang lebih tepat
dalam menjawab peristiwa yang terjadi pada ketika zaman Rasulullah dan para sahabat yang dihadang oleh kafir Quraisy. Jadi tatkala ada para sahabat ataupun orang mukmin yang dihadang oleh orang-orang kafir, kita tidak boleh untuk melakukan ataupun membalas dendam terhadap perlakuan orang-orang mukmin, orang-orang kafir tersebut. Selanjutnya yaitu wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebentar. Mohon maaf saya memotong. Bapak. Ya, mohon maaf saya memotong. Ketika Zoom-nya habis, nanti langsung masuk lagi ya. Karena ini kayaknya yang free. Ya. Ya, lanjutkan. Wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Inilah konteks ataupun yang lebih tepat tentang manajemen kooperatif dan partisipatif. Yang mana kalau di sini ta'awanu itu tolong menolong itu adalah contoh dari sifat kooperatif ataupun sifat partisipatif. Kooperatif kan bisa dikatakan tadi adalah sikap kerjasama. Jadi tatkala ada seorang yang tolong menolong berarti mereka sudah melakukan kerjasama, yaitu ada yang ditolong dan ada yang menolong. Berarti itu pas dengan pengertian kooperatif. Sekarang partisipatif adalah sikap ingin andil, berarti orang-orang yang ingin menolong berarti ingin andil untuk melakukan pertolongan. Di sini dikatakan tolong menolong itu harus pada kebaikan dan ketakwaan, tidak boleh pada keburukan dan dosa. Wala tata'awanu 'ala ismi wal udwan. Langsung wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha sadidul iqab, bahwasanya hukuman Allah itu sangat berat. Hukuman Allah itu sangat berat itu dikatakan ataupun ditafsirkan itu bagi orang-orang yang melanggar. Mungkin itulah sedikit pengertian tentang atau penjelasan tentang ayat tersebut. Sekarang adalah kolerasinya, hubungannya ayat dengan kooperatif dan partisipatif, yaitu terdapat kalau menurut saya itu dengan pasnya itu kata wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la tata'awanu 'ala ismi wal udwan. Yang pertama itu yang bisa digarisbawahi itu wa ta'awanu, yaitu tolong menolong, itu bisa dikatakan contoh dari kooperatif dan partisipatif. Mungkin itu adalah penjelasan dari ayat yang berkenaan dengan kooperatif dan partisipatif. Dari kesimpulan ayat tersebut bahwasanya bisa disimpulkan perintah untuk melarang ataupun diperintahkan untuk dilarang dan diperintahkan untuk melaksanakan. Mungkin itu ada penjelasan dari ayat tersebut, ayat tentang kooperatif dan partisipatif. Selanjutnya yaitu tentang hadis yang menjelaskan tentang kooperatif dan partisipatif. Mungkin materi akan dijelaskan oleh saudari Kang Bara. Iya materi. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Salman yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan tentang apa itu pengertian manajemen kooperatif dan partisipatif. Sebelumnya maaf bila backsound-nya banyak iklan. Ya, sedikit saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen kooperatif dan partisipatif. Partisipatif yaitu
kooperatif adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu. Nah, dalam arti di sini sudah dikatakan bahwa sikap yang menunjukkan kerjasama serta tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu, dalam arti seorang pelaku manajemen atau pelaku organisasi harus selalu menunjukkan rasa kerjasama serta mentaati apa yang ditunjukkan oleh seorang manajer terhadap bawahannya. Maka dari itu ketika seorang pekerja atau seorang anggota organisasi ketika sedang melakukan suatu kegiatan, mesti ada suatu ikatan kerjasama antar suatu instansi atau staf yang lain, karena itu hal yang sangat penting dalam suatu organisasi atau manajemen. Karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa tanggung jawab antar individu atau golongan tertentu tanpa ada rasa terpaksa antar satu sama lain. Mungkin bisa diartikan seperti itu. Dan untuk yang kedua yaitu partisipatif. Yang mana kata partisipatif ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu participation, yang artinya pengikutsertaan atau pengambil bagian. Nah, maka partisipatif ini berarti keterlibatan mental serta emosi seseorang untuk pencapaian suatu tujuan serta orang tersebut itu ikut bertanggung jawab di dalamnya di dalam suatu organisasi atau manajemen, karena hal tersebut memiliki arti, karena dalam manajemen juga itu memiliki arti untuk mengatur, merencanakan, serta mengelola, terus mengusahakan dan memimpin suatu lembaga atau organisasi. Maka dari itu seorang manajemen atau pelaku organisasi itu mesti ada rasa pengikutsertaan terhadap suatu organisasi ketika lembaga atau organisasi atau perusahaan ada sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan, maka pelaku manajemen itu harus ikut berpartisipasi dalam bidang apapun sesuai dengan apa yang menjadi keahlian mereka. Nah, maka dari itu karena seorang manajer itu harus selalu mengatur, merencanakan, mengelola serta mengusahakan apa yang harus mereka lakukan, karena seorang manajer itu merupakan seorang pemimpin. Maka mesti diperhatikan bahwa pelaku manajemen atau pelaku organisasi itu harus ikut serta dalam penyuksesan atau memajukan suatu lembaga dengan sesuai dengan keahliannya. Mungkin demikian tentang pengertian manajemen kooperatif dan partisipasif. Terima kasih kepada moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mang Bara yang telah menjelaskan tentang kooperatif dan partisipatif. Mungkin kalau Adis yang menjelaskan tentang kooperatif dan partisipatif, yaitu tertera dalam PPT, yaitu wallahu fi auni abdihi maka nafi wallahu fi auni maka nafi auni ahihi. Jadi bisa diartikan mungkin pertolongan Allah itu ada di pertolongan seorang hamba, yang mana hamba itu sering melakukan atau sering menolong kepada temannya ataupun kepada saudaranya. Itulah yang menjadi kolerasinya atau hubungannya, yaitu terdapat pada ayat wallahu fi auni, yaitu pertolongan. Jadi
mungkin di sini bisa disebutkan yaitu pertolongan tersebut adalah sifat kooperatif ataupun contoh dari kooperatif dan partisipatif seperti yang dijelaskan oleh Kang Bara dan oleh Kang Ahmad. Mungkin itu adalah hadis yang menjelaskan tentang kooperatif dan partisipatif. Mungkin untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ataupun sesi penanya, mungkin dari rekan-rekan untuk bisa ataupun ada ingin yang bertanya dipersilahkan 3 orang penanya ataupun bisa lebih kalau masih ada waktu. Mungkin kalau ada yang menanya silakan. Ada yang angkat tangan? Disebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Lailatul Mukaromah. Izin bertanya, jika di dalam sebuah lembaga pendidikan, bagaimana cara menerapkan manajemen kooperatif dan partisipatif ini? Misalkan dalam manajemen kooperatifnya dalam hal apa dan partisipatifnya dalam hal apa di dalam sebuah lembaga pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Laili yang telah memberikan pertanyaannya. Mungkin dari yang lain bisa, walaupun ini ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Amelia Zahra. Izin bertanya, sebutkan contoh dari kooperatif dan partisipatif dalam lembaga pendidikan. Terima kasih kepada Saudari Febrianti yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin saya tampung dulu ataupun ada satu kesempatan lagi untuk yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Ya, siapkan. Yang Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ripan. Yang ingin saya tanyakan, kan barusan dari Teh Amel mah pertanyaan teh contoh dari kooperatif dan partisipatif. Nah, sekarang pertanyaan dari saya, bagaimana cara caranya mengimplementasikannya semaksimal mungkin agar tidak sampai terjadi agar berjalan mulus, tidak ada hambatan. Penerapan sama implikasi itu sama. Bisa dipahami itu para penjawab? bisa diulangi Kak? Bisa diulangi Kak Ripan pertanyaannya? Kan dari pertanyaan kan dari Teh Amel mah barusan teh bagaimana apa contoh dari manajemen kooperatif dan partisipatif. Nah, dan dari saya sekarang bagaimana cara mengimplementasikannya agar tidak terjadi hambatan atau agar berjalan mulus. Implementasi sama penerapan tuh sama kan? Oh tadi penerapannya? Tadi teh aya pertanyaan. Tak imat menerapkan dari contoh anu Teh Amel. Siap Kang Ripan. Bukan menerapkan itunya, tapi contoh dari Teh Amel. Ya, paham kan? Mantap, terima kasih. Mungkin saya tampung dulu dari 3 penanya. Yang pertama yaitu Saudari Laili, yaitu
cara menerapkan sifat kooperatif dan partisipatif dan contohnya. Mungkin itu Teh Laili, apakah seperti itu pertanyaannya? Penerapannya dalam bidang pendidikan, dalam sebuah lembaga pendidikan. Jadi cara menerapkan sifat kooperatif dan partisipatif dalam bidang pendidikan seperti itu. Ya. Mungkin itu pertanyaan yang pertama yaitu dari Saudari Laili. Yang kedua yaitu dari Saudari Febrianti, yaitu berikan contoh kooperatif dan partisipatif dalam pendidikan. Apakah seperti itu, Teh Febri? Iya, Kang. Siap. Mungkin yang pertama, pertanyaan yang ketiga yaitu dari Saudara Ripan, yaitu pengimplementasian atau penerapan dari kooperatif dan partisipatif yang berhubungan dengan dari soal Teh Amel. Ya, seperti itu Kang Ripan. Iya, agar berjalan mulus atau tidak ada hambatan. Pokoknya mas semaksimal mungkin. Ya, mungkin itu dari ketiga penanya. Mungkin di sini bila ada yang ingin menjawab ataupun ingin menjelaskan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dari pemateri ataupun yang ataupun yang untuk mencari jawaban, mungkin saya persilakan kepada rekan ataupun saudari atau saudara yang ingin menjawab, sembari kita untuk mendiskusikan tentang jawaban tentang dari ketiga pertanyaan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menjawab dengan apa yang menjadi pertanyaan Teh Amel, yaitu contoh dari manajemen kooperatif dan partisipatif. Dalam kehidupan sehari-hari bisa kita ketahui bahwa sesuai dengan pengertian bahwa kooperatif itu adalah sikap yang menunjukkan kerjasama, tidak melakukan penentangan terhadap suatu sikap individu maupun golongan tertentu. Dalam arti contoh dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, contoh dari kerjasama itu bisa juga disebut dengan MOU. Nah, di sana kan ada sebuah kerjasama yang mungkin disepakati oleh kedua belah pihak. Contohnya, ketika ada anggaran yang turun dari suatu lembaga pendidikan atau lembaga pelatihan, sesuai dengan mungkin yang saya alami. Contohnya dalam BLK komunitas itu ada anggaran dana yang turun kepada instansi atau lembaga bawahannya, bahwa di sana perlu ada MOU terlebih dahulu. Untuk apa fungsi itu? Yaitu untuk menyetujui bahwa dana tersebut merupakan dana yang sesuai dengan keadaan lembaga tersebut dan terdaftar sesuai dengan Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, maka di sana perlu ada kerjasama seperti surat yang jelas, terus disepakati dan ditandatangani, bahkan mungkin tertera sebuah materai. Nah, maka di sana ada sebuah ikatan kerjasama. Itu mungkin contohnya
ketika ada sebuah kerjasama antara dua belah pihak agar tujuan yang kita inginkan atau lembaga inginkan itu bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, itu mungkin diantaranya contoh dalam sebuah kerjasama. Sedangkan mungkin selanjutnya yaitu dalam kooperatif itu mungkin lebih tidak mensetujui apa yang menjadi keputusan suatu kepala manajemen, atau mungkin dalam lembaga pendidikan itu kepala sekolah. Contohnya mungkin ketika kepala sekolah tersebut membuat statement bahwa di sekolah itu harus memakai peci contohnya. Nah, maka mungkin jika hal tersebut bisa berdampak positif kepada siswa, nah, maka itu tidak ada alasan untuk pihak yang lain atau organisasi yang lain untuk menyanggah atau tidak menyetujui apa yang menjadi keputusan si kepala sekolah tersebut. Nah, itu mungkin yang menjadi contoh dari kooperatif. Sedangkan contoh dari partisipatif itu mungkin ketika kita berusaha atau mengikut sertakan diri untuk ikut menyukseskan suatu acara. Contoh kecil mungkin kemarin kita ketahui bersama bahwa WSM Stain itu mengadakan sebuah acara. Nah, cara apa sih yang mungkin bisa kita lakukan untuk ikut serta memajukan atau mensukseskan acara tersebut, yaitu mungkin dengan melakukan tindakan atau kegiatan seperti jika kita mungkin tidak bisa membantu atau mensukseskan acara tersebut dengan segi materi, kita juga bisa membantu suatu organisasi itu atau lembaga pendidikan itu dengan sebuah tenaga. Contohnya mungkin ikut ngangkut barang atau semacamnya. Itu mungkin disebut dengan partisipasi dalam lembaga pendidikan. Mungkin itu contoh kecil. Atau contoh yang lainnya mungkin bisa teman-teman mahasiswa juga bisa mencontohkan dalam hal seperti itu. Sekian mungkin dari saya, mohon maaf bila ada kekurangannya. Terima kasih Kang Salman atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu dari pertanyaan saudari Teh Amel, apakah sudah puas ataupun kurang puas Teh Amel? Sudah cukup. Mungkin kita sembari kami mempersiapkan untuk menjawab tentang dua pertanyaan lagi, mungkin dari saudari atau saudara sekalian mau ada yang menambahkan ataupun mau ada yang menjawab dari kedua pertanyaan, yaitu dari saudari Teh Laili dan saudara Kang Ipan. Jangan lupa ngopi biar gampang menjawabnya. Siap, Kang Rifan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selalu jangan panik. Perkenalkan, saya Hairul Anwar. Saya ingin membantu menjawab pertanyaan dari Teh Laili. Bagaimana cara penerapan sistem kooperatif dalam lembaga pendidikan? Ada caket kena kanami. Tekadangu Kang, tekadangu. Oh, jadi kedap. Jadi jawaban saya yaitu menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Maksudnya untuk memberikan peningkatan lah atau untuk
menimbulkan kesemangatan menyajikan informasi, yaitu dengan cara memudahkan kita untuk si siswa tersebut mengerti apa yang kita bicarakan, atau dengan bahasa yang singkat, padat, tapi berbobot. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Misal, kalau kita ingin membentuk suatu pembelajaran yaitu dengan dikelompok-kelompokkan, maksudnya untuk memecahkan suatu masalah yang dianggap susah. Jadi dikelompok-kelompokkan agar menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu membimbing kelompok adalah maksudnya untuk mengefektifkan pembelajaran tersebut untuk baik atau tidaknya pembelajaran tersebut dilaksanakan. Yang kelima yaitu mengadakan evaluasi apakah di dalam pelajaran tersebut ada kekurangan atau ada keharusan untuk mengevaluasi di mana yang dianggap kurang, dianggap atau tidak supaya ada peningkatan lah dalam sistem pembelajaran. Yang keenam yaitu memberikan penghargaan supaya memotivasi siswa untuk lebih baik lagi dalam kegiatan pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin menambahkan jawaban dari Kang Khairul Anwar barusan. Cara penerapan kooperatif dan partisipatif di dalam dunia pendidikan. Menurut saya, contoh kooperatif dan partisipatif dalam dunia pendidikan yaitu contohnya ketika di suatu lembaga pendidikan terdapat suatu peraturan ataupun ada suatu acara seperti yang dikatakan sama Kang Bara tadi. Jadi cara penerapannya itu dengan kita mungkin sebagai mahasiswa tidak menunjukkan kerjasama, yaitu tidak melakukan penentangan terhadap sikap per individu ataupun ke suatu golongan. Jadi kalau ada suatu acara bisa dibilang kampus atau tempat tertentu, sifat kooperatif kita itu adalah dengan mendukung kegiatan tersebut. Nah, mungkin tindakan tersebut itu bisa dibilang kooperatif. Juga untuk partisipatif, tadi telah disinggung sama Kang Bara, seperti acara kemarin di kampus, meskipun kita tidak bisa ikut berpartisipasi mungkin dalam jumlah yang besar, tetapi ikut melibatkan diri meskipun hal kecil seperti hadir itu merupakan sifat partisipatif dan contohnya di dalam dunia pendidikan. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Silahkan jika ada tambahan atau sanggahan dari teman-teman, dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih kepada Kang Ahmad yang telah menambahkan dari jawaban Kang Khairul. Mungkin dari Saudari Leli, apakah sudah pas ataupun belum puas? Terima kasih kepada Khairul Anwar dan
Kang Ahmad yang sudah menjawab pertanyaan tadi. Sudah cukup. Ya, mungkin tinggal satu pertanyaan lagi dari saudara Kang Ripan, yaitu pengimplementasian dari kooperatif dan partisipatif agar berjalan mulus. Mungkin dari saudara-saudari yang ingin menjawab, dipersilahkan. Itu teh pengimplementasian atau pengaplikasian? Implementasi dari tadi kok contoh nu di teh Amel kan disebatkan ku si A teh. Nah, itu cara implementasikannya bagaimana? Baik. Ya silahkan, barangkali teman-teman yang lain ada yang mau menjawab atau menambahkan, silahkan. Untuk mengefektif dan mengefisienkan waktu, alangkah baiknya dijawab oleh kelompok yang presentasi. Siap-siap Kang Ripan, dikondisikan. Bandung tiris tapi enakeun. Terus berputar. Izin menyimak. Ayo silakan. Izin menjawab dari pertanyaan Kang Ripan. Mungkin dari seorang ketua dan bawahannya itu saling berkomunikasi itu dengan baik, karena bisanya jalan salah satu keberhasilan berjalannya kegiatan ataupun bisa terselesainya masalah, yaitu dengan bagusnya berkomunikasi kan. Apa hanya komunikasi? Tentang komunikasi, kalau dalam suatu organisasi ada anggaran rumah tangga dan anggaran dasar. Nah, jadi ketentuan dibentuknya organisasi tersebut untuk apa. Nah, cara melaksanakannya itu dengan adanya visi misi, dengan dalam
oleh ketua dan anggotanya, yaitu cara melaksanakannya yaitu dengan berkomunikasi ataupun saling memberikan arahan-arahan dari ketua, bisa dari ketua ke anggota ataupun anggota memberikan masukan kepada orang tua. Mungkin kalau jawaban dari saya yaitu dengan bagusnya berkomunikasi agar dalam berteori ataupun dalam kooperatif dan partisipatif agar berjalan lancar. Itu dari dalam dunia organisasi, bisa disambungkan dari dalam dunia pendidikan, seperti kalau ada kepala sekolah dan ada kepala sekolah, BAK, Wakasek dan komite saling menyambung ataupun saling membangun untuk melakukan tujuan dalam pencapaian pendidikan yang bagus, dengan salah satunya yaitu dengan cara berkomunikasinya yang sangat bagus. Mungkin itu salah satu jawaban dari saya terhadap pertanyaan Kang Ripan. Mungkin dari teman-teman masih ada yang mau menambahkan ataupun ada yang menyanggah, dipersilahkan. Iya. Terus bagaimana cara kalau di dunia nyata atau di kehidupan sehari-hari bagaimana cara mengimplementasikannya? Mungkin kalau di dunia nyata kita kembali lagi kepada ayat tadi, yaitu tentang wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Itulah kalau menurut saya contoh yang tepat, yaitu dalam kooperatif dan partisipatif, yaitu bertolong menolong. Jadi dalam tolong menolong kan ada yang menolong dan ada yang ditolong. Nah, ketika seorang penolong ada keinginan ikut andil untuk menolong rekannya, berarti itu sudah dikatakan berarti mempunyai sifat partisipatif. Dan kooperatifnya itu sikap kerja yaitu untuk menolong tersebut. Jadi ada saling membantu. Mungkin itu adalah contoh dari kehidupan nyata. Kalau menurut saya, mungkin dari Kang Ripan ataupun yang lainnya yang ingin menambahkan ataupun yang menyanggah, dipersilahkan. Terus bagaimana tanggapan kalian jika kita itu menolong tapi yang tolong tidak terima kasih? Mungkin kalau tanggapan dari saya sendiri, apabila kita menolong tapi orang yang ditolong kita tidak berterima kasih, kita kita ambil saja hikmahnya. Walaupun orang tersebut tidak berterima kasih kepada pertolongan kita, nah, mungkin diri kita saja yang kita bahwa kita jangan sampai ada rasa kalau bahasa Sunda hanyakal, bisa katakan hanyakal nulungan gitu. Mungkin kalau memang setiap manusia itu berbeda-beda watak sifat, dan tatkala kita menghadapi orang yang kita tolong tetapi tidak tahu terima kasih, mungkin ujung-ujungnya akan ada hikmahnya khusus bagi penolong maupun bagi yang ditolong. Mungkin awal akhir masih bakal ada hikmahnya. Mungkin itu tanggapan dari saya.
Dan yang lebih parahnya lagi jika dia meminta tolong, kita udah menolong, giliran kita yang meminta tolong, dia malah acuh tak acuh. Bagaimana tuh? Mungkin kalau dalam soal tolong menolong, emang tatkala kita ingin membutuhkan pertolongan tapi orang yang kita sering tolong tidak menolong kita ataupun dalam artian acuh tak acuh, mungkin ada dari yang lain bisa saja, walaupun tidak ditolong oleh orang tersebut, kita akan ditolong oleh orang lain. Kan tadi dalam hadis dikatakan Allah akan menolong suatu hamba yang mana hamba tersebut sering menolong kepada saudaranya. Berarti di sana dikatakan jelas gitu. Apabila kita sering menolong tetapi kita tatkala kita membutuhkan pertolongan, pasti kita akan ditolong walaupun dengan jalur ataupun yang menolong itu bukan orang yang kita tolong ataupun orang yang acuh tak acuh kepada kita. Bisa saja ada lagi dari orang lain yang menolong kepada kita. Mungkin itu kalau tanggapan dari saya. Gimana Kang Ripan? Mantap Kang Salman, perfect jawabannya. Mungkin dari rekan ataupun rekanita ataupun teteh-teteh AA yang mau ingin menambahkan ataupun ingin menjaga dari ketiga pertanyaan dari tadi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, saya izin menambahkan dari pertanyaan Ripan, bagaimana jika seseorang yang kita tolong dan giliran kita meminta tolong, orang tersebut tidak bisa membantu menolong. Open kamera, oi. Kah? Sebentar. Gitu kan ya. Sebentar. Pertanyaannya. Sebentar. Saya potong dulu, mohon maaf. Saya potong dulu, mohon maaf. Yang pertama, karena waktunya itu sudah melebihi juga. Iya. Ya, saya izin live dulu. Ya. Saya izin live dulu. Kalau mau dilanjutkan, silahkan lanjutkan. Ya, karena saya juga ini ada acara untuk jam sekarang. Sedang di Lampung masih ada acara muktamar NU. Kemudian untuk absen saya sudah ambil. Boleh dilanjutkan, saya alihkan kepada Salman ya untuk ini ya, untuk terusnya. Kemudian make host, oke. Saya alihkan kepada Salman. Boleh dilanjutkan. Kemudian nanti video dari Zoom ini saya kirim ke grup. Terakhir, oke, saya mohon izin pamit dulu. Boleh dilanjutkan, silahkan. Baik Pak, terima kasih. Pada malam hari ini aktif semua, aktif kayaknya. Bagus sekali, bagus. Bagus semua. Iya. Bagus. Oke, bagus. Nama-nama ya, nama-nama yang tadi sudah bicara saya sudah catat semuanya, mulai yang bertanya, yang menjawab dan lain sebagainya. Terima kasih atas kerjasamanya, bagus untuk 3A ya, MPI 3A. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjutkan. Saya izin.